Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Budi Setiawan, mahasiswa dari Institut Teknologi Budi Utomo dengan NIM 20171101537. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana manfaat belajar pendidikan Pancasila. Sebelum masuk ke dalam substansi manfaat, kita harus tahu apa sih landasan-landasan sehingga terbentuknya Pancasila. Yaitu ada 4 landasan: landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Landasan historis itu sendiri yaitu berawal dari isi pidato usul dasar negara Indonesia yang disampaikan oleh 3 orang. Yang pertama, Muhammad Yamin. Pada saat itu, isi pidato dari Muhammad Yamin banyak kesamaannya dengan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Ketika Insinyur Soekarno sampai pada ekalasi gotong royong, substansi Profesor Supomo berupa negara integralistik hampir identik dengan pemikiran Insinyur Soekarno. Sehingga dari 3 tokoh tersebut terbentuk pandangan yang sama. Di situ ada suatu suasana kebatinan, kebijaksanaan yang kuat sekali dalam bermusyawarah para founding father dalam menyusun dasar negara sehingga perbedaan yang tajam dapat terselesaikan dalam waktu relatif singkat. Tidak hanya itu, keyakinan bangsa Indonesia lah yang begitu tinggi kebenaran nilai-nilai Pancasila terhadap sejarah negara Indonesia sehingga Pancasila terbentuk. Yang kedua, saya ingin menerangkan tentang landasan kultural. Landasan kultural yaitu Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia, merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa dan Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Sedangkan landasan yuridis Pancasila yaitu landasan yang berdasarkan atas aturan yang dibuat setelah melalui perundingan permusyawarahan. Landasan yuridis sendiri terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam pembukaan. Yang keempat adalah landasan filosofis. Landasan filosofis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara. Jadi para penyelenggara negara membuat landasan-landasan tersebut, sehingga Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dari hal tersebut, dari 4 landasan tersebut, muncullah suatu tujuan dari pendidikan Pancasila, yaitu tentang mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan. Banyak hal di sini yang mencakup tentang tujuan Pancasila, sehingga perilaku yang mendukung kerakyatan, yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dari tujuan tersebut diharapkan kita sebagai pelaku mahasiswa baru dapat menghasilkan mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperik kemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung kerakyatan guna mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Hal-hal tersebut akan diimplementasikan di kehidupan bermasyarakat, yang diharapkan kita dapat merubah sikap dan perilaku sehingga mempunyai tuntunan, yang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, memiliki kemampuan untuk mengenali hidup, mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya, mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Dari hal-hal tersebut, besar keinginan bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia akan selalu berpedoman pada Pancasila. Karena Pancasila tersendiri adalah suatu ideologi utama akan terbentuknya sikap dan perilaku masyarakat Indonesia. Demikian paparan saya untuk manfaat dari belajar pendidikan Pancasila. Semoga dari apa yang saya paparkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.